sosial media, digital belum ada, sampai yang sekarang tiba-tiba kok jadi sesuatu hal yang baru terus setiap tahunnya, setiap saatnya ada yang baru. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Aja dari Kuri. Boleh kak baknya? Pakai komputer, harus riset, pulang pun lagi nongkrong sama teman, kita foto-foto bikin konten, posting di social media, terus pulang-pulang online shopping. So whether we like it or not, this digital world and this digital media udah menjadi dari sebagian identitas kita, dan bukan hanya sebagian identitas kita, tapi juga has dictated what we want in the future, mimpi kita. And interestingly, mungkin kita merasa iyalah kita mah di dunia digital sekarang. Tapi sebagai gadis, data has shown, mungkin next slide, bahwa more Gen Z girls access digital media compared to Gen Z boys. Artinya emang mungkin para perempuan kayak kita masih suka mengakses lebih banyak waktu digital media.
And pas kita lagi mendewasa kan emang digital media itu ngefek banget ya ke self image kita, self esteem kita, hubungan kita, connectivity kita. Tapi bukan hanya kita lebih mengakses digital media, tapi 72%, mungkin next slide, spend more time online. Mungkin sebagian dari kalian, mungkin siapa nih yang kira-kira screen time-nya lebih dari 2 jam? Ada gak? Aku sih pasti. Kayaknya aku udah 6 jam deh. Kamu 6 jam ya? Nah, soalnya gini nih, misalnya ya, kan tadi kamu bilang bangun tidur kita dibangunin sama alarm HP kita. Bener. Ya nggak sih, kita udah tergantungan dengan alarm HP, itu udah buka, terus cek WhatsApp. Terus tidur, misalnya aku nonton Netflix atau nonton Netflix apapun. aja satu episode berapa ya Dis ya? Iya, satu episode udah sejam, terus aku nontonnya tuh sekarang pakai HP. Karena enak tidurnya, jadi bisa kayak gini. Benar. Iya kan? Terus abis nonton, aku mau nontonin tentang K-drama yang aku lagi nonton sekarang. Ada yang lagi nonton Lovely Runner gak sih? Jadi abis aku nonton episode tuh langsung pada karena abis aku nonton episode itu terus aku nyari konspirasi teori, aku nyari Masuk ke editan TikToknya Bjorn Usop gitu. Di TikTok kan itu nambah lagi sejam. Jadi kalau shopping pun itu nggak secepat kita shopping di Girlfest sih ya. Kalau shopping kan coba-coba suka gitu. Kalau di online media kan kita scroll dulu tuh reviews, TikTok, KOLs, nonton reviewsnya iya segala. So emang this has become ingrained in our daily life, dimana emang kita live our lives in the digital media loh, in the digital world. Itu bukan hal yang mungkin baik atau tidak baik, tapi pastinya kita harus mempelajari dan mendalami sih what does it truly mean to become a digital dreamer. And kenapa kita pilih digital dreamer adalah because as I said, mimpi-mimpi kita sekarang udah ada aspek digitalnya nih. Yang mungkin dulu banyak yang mimpinya hanya menjadi dokter atau guru, sekarang tuh mimpinya bisa melewati itu gitu, menjadi content creator, menjadi seseorang yang ada online business, menjadi orang yang jadi working di social media. Jadi di Girlfest tahun ini kita ingin celebrate pastinya mimpi-mimpi baru yang pastinya ada di hati cewek-cewek, tapi juga untuk memberikan edukasi dan inspirasi dan tools on bagaimana sih untuk mencapai digital dreams ini yang kita ada sekarang. Tapi pastinya harus waspada juga ya Dik ya. Betul. Nah sebenarnya tadi kan kita ngomongin ya, kita sekarang di menggunakan sosial media, menggunakan HP selama lebih dari 4-5 jam ya per hari gitu kan. Aku ngeliatin banget, gila aku minggu ini udah 26 hours on screen. Nah itu sebenarnya banyak plus minusnya ya. Mungkin next slide. Aku mau cerita sedikit yang namanya digital dilemma. Jadi ini memang dunia baru. Kita juga baru beradaptasi ke sini, tapi kita melihat sebenarnya ada pros, ada positifnya, tapi ada cons-nya juga gitu. Siapa sih yang di sini merasa lebih sering kalian online, lebih banyak hal negatif yang kalian lihat? Mungkin komen-komen, sering banyak negatif. Kalau misalnya trending, ada yang trending di Twitter, kebanyakan soal hal-hal yang menyeramkan, kasus rahasia perselingkuhan atau yang hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya bagus juga untuk kita tahu awareness, tapi kalau misalnya terlalu banyak kadang bikin kita lelah sendiri ya. Nah ini yang sebenarnya mungkin cons-nya dari si digital world ini, tapi sebenarnya ada sisi baiknya juga. Orang sekarang gampang sekali bikin suatu gerakan yang positif di social media. Kita pengen raise awareness tentang mental health. Contohnya itu bisa lewat social media. Kita kalau punya bisnis gak mungkin dong gak ada e-commerce, gak mungkin gak ada TikTok Shop gitu misalnya, gak mungkin gak ada akun Instagram gitu. Jadi segala sesuatu yang digital juga membuat ekonomi yang baru gitu. Jadi ini dimana menurut aku agak dilema. Kita di satu sisi kayak kok takut ya mau posting ini mungkin boleh. Ada yang tahu Rahasia Gadis atau ada yang follow? Ya, jadi Rahasia Gadis itu kita buat sebagai online platform yang memang kita pengen menyebarkan positive message untuk para gadis di Indonesia ya. Kita pengen bikin komunitas di mana itu tuh menjadi ruang aman dan support system. Makanya awalnya banget kita bikin yang namanya confession room. Karena kita lihat kadang orang tuh suka banget ya curhat lewat DM, curhat di kolom komentar. Tapi kita juga tahu banyakkan curhat itu kadang bisa membawa kita ke arah negatif juga gitu. Makanya kita bikin ruang terpisah, kita bikin website forum yuk untuk curhatan ini. Kalian bisa curhat apa aja di sini dan beri pelukan gitu. Kadang-kadang kan kita kalau di social media suka aneh gitu nge-like tentang
kesedihan orang lain gitu kan dengan like. Jadi kita bikin pelukan. Awalnya seperti itu. Gitu. Nah habis itu kita melihat lagi banyaknya dari curhatan ini bisa kita bisa bikin gerakan yang lebih besar lagi. Makanya waktu itu kita sempat bikin hashtag atau campaign kamu berharga untuk International Women's Day ya. Di tahun 2022 ya, 21, 22 ya. Iya udah 2 tahun yang lalu ya. Untuk menyebarkan, mengingatkan kembali bahwa gadis-gadis itu worth it atau berharga. Kita harus mengingatkan kembali diri kita sendiri. Ini pun sebenarnya hal yang kita dapetin dari curhatan, karena ternyata banyak banget misalnya cewek-cewek di toxic relationship atau misalnya ditinggalin sama temennya, punya masalah keluarga, akhirnya mereka merasa nggak berharga gitu. Nah, abis itu kita bikinlah campaign online lagi untuk menyebarkan positive message ini. Makanya ini rahasia gadis itu menjadi salah satu proof ya bahwa kita bisa loh tinggal di dunia digital tapi memiliki impact dan pengaruh yang sangat baik. Emang ini pilihan kita aja sih, how we wanna utilize the tool. Karena menurut aku emang social media atau digital world adalah tool yang sangat netral, tapi itu up to us dan juga tanggung jawab kita, responsibility kita gimana sih kita menggunakan social media ini. Apakah kita akan dijatuhkan orang, komen negatif, selalu spread misinformation, atau kita menggunakan social media untuk actually reach more people. Karena pastinya aku berdua sama Dika, kita mau bikin acara Girl Fest setiap minggu pun mungkin reach-nya masih banyak melalui social medianya Rahasia Gadis gitu ya. And that's why I think Rahasia Gadis is like our passion juga, dimana ini proof bahwa kita bisa tinggal di dunia digital dan mendorong impact yang sangat positif. Tapi kemarin itu kita kurang happy. Lebih keluar dari zona nyaman. Hasil yang maksimal, buah dari proses yang optimal. Originalitas atau tidak. Nah, karena kan kembali lagi sekarang suka marak gitu ya, kadang ada yang konten tuh suka niru atau misalkan suka ngejiplak. Nah, kita akan bahas hari ini. Dan pas banget tadi mungkin Quincy juga udah ngasih tahu pembicara kita ini ada orang yang luar biasa banget, yang bisa dibilang ini sungguh-sungguh terkenal banget. Siapa lagi kalau bukan ada Kanagita Slavina, luar biasa banget. Ada Kak Gigi. Di sini ada yang ngefans banget sama Kak Gigi? Ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada yang ngefans sama Cipung. Kalau Cipung banyak ya, luar biasa. Dan juga nanti ada Kak Valentano Sudibyo. Nah, ini dia. Jadi bisa dibilang ini adalah talk show yang penting banget dan paling banyak banget yang nungguin. Kira-kira seperti apa sih ini tentang talk show-nya? Kalau begitu kelihatannya teman-teman semua di sini udah gak sabar. Coba yang gak sabar mana suaranya? Udah gak sabar banget. Kalau gitu langsung saja kita panggil. Ini dia Kanagita Slavina dan Kak Valentano Sudibyo.
duduk dulu. Luar biasa. Karena kita Kavalen kalau datang langsung semua ngeluarin HP ya. Anthony datang ada ngeluarin HP nih dari tadi. Oke, luar biasa. Gimana kabarnya Kak Gigi dan juga Kavalen? Gimana nih kabarnya? Baik ya, luar biasa. Boleh mic ya, dong diaktifkan? Oh, belum dihidupin katanya. Boleh mungkin dibantu? Cek. Nah, sudah ada. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Asik. Sore. Asik, ini dia nih. Nih, banyak banget nih fansnya Kak Gigi sama Kavalen ya. Tapi Kak, ini Kak, kita mau ngobrol-ngobrol kali ini talk show pertama tuh tentang authenticity in content and digital. Nah, ini kita mau nanya, sebagai seorang aktris dan juga content creator nih Kak, dan Kavalen juga kan seorang director of MNC. Nah, gimana nih caranya Kak Gigi dan Kavalen dalam melihat dunia digital dan media sekarang ini? Nah, silakan. Mau siapa? Kak Gigi atau Kavalen dulu nih? Sweet. Set, ya. Oke, berarti Kavalen dulu. Oke. Dunia digital ya, dunia Yes, digital betul. dan media. Pastinya sih sekarang sih ada banyak perkembangan pesat ya kita Betul. lihat ya. Yang dulu banget mungkin kalau orang-orang tuh nonton televisi ada suka satu konten harus nungguin gitu ya, misalnya Yes, kartun di hari Minggu pagi gitu. Ya. Sekarang ada OTT platform gitu kan. Terus dari itu ada media sosial juga, yang pastinya semua teman-teman di sini juga user daripada media sosial. Berkembangnya dunia digital, kita juga tahu teknologi kan seperti ada AI, Betul. ChatGPT, Bard gitu. Kemarin sempat ngobrol juga sama beberapa saudara aku yang masih kuliah. Katanya sekarang itu ngerjain tugas tuh boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Banyak banget ya. karena it's inevitable gitu, mau nggak mau tetap harus pakai, cuman lebih jadi reference untuk mereka tuh bisa lebih berpikir kritis untuk pas bikin tugas dan sebagainya gitu. Terus ya kelihatannya sih information overload ya kalau aku berasa ya. Jadi kayak there's a lot of information that travels in a very short period of time, and we can get different types of information very easily gitu, very accessible, dan bisa jadi sesuatu yang positif ataupun yang negatif gitu. Negatif in a way kalau kita lihat sekarang kan cyberbullying juga makin banyak, berita-berita hoax juga makin banyak gitu. Tapi positif gimana kalau kita misalnya mau belajar sesuatu, kita juga bisa cari di internet gitu kan. Kita bisa cari dari video platform atau apa gitu untuk belajar gitu. Kita sendiri juga punya social media, bisa influence people in a good way gitu. Jadi sih lebih banyak positifnya juga dibanding negatifnya sih. Wah, luar biasa, berarti banyak positifnya dibanding negatifnya. Nah, kalau sekarang dari Kak Gigi sendiri, silakan. Ya mungkin kita suka banget ya. Aku mungkin salah satu mungkin dari banyak teman-teman yang di sini juga ngerasain perubahan dari yang dulunya kan kita nggak ada sosial media, digital belum ada, sampai yang sekarang tiba-tiba kok jadi sesuatu hal yang baru terus setiap tahunnya, setiap saatnya ada yang baru terus gitu. Jadi ngerasain banget yang dulu kayaknya cuma pakai handphone Nokia kayaknya udah cukup buat janjian. Sekarang yang ada WhatsApp juga susah dicari, bener nggak? Betul. Sedangkan dulu kayaknya kita bisa survive dengan keadaan yang cuma pakai telepon rumah gitu. Mungkin banyak juga sekarang teman-teman yang udah Gen Z gini udah nggak relate banget ya, nggak relate sama telepon rumah, kaset dan lain-lain. Jadi kalau aku pribadi ngerasain banget gitu, bagaimana hidup kita tuh banyak banget terbantu dengan apa yang terjadi sekarang karena digital dan sosial media. Tapi ketakutannya juga banyak banget gitu, apalagi mungkin aku sebagai ibu gitu ya, bagaimana harus menerapkan semua hal yang ini yang mungkin dulu nggak relate jadi relate, gimana caranya mengimplementasikan kepada diri aku sendiri, memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Rasanya kita kadang-kadang suka terlena gitu ya dengan keindahan sosial media dan digital ini ya. Pribadi jujur kadang-kadang semalaman bisa
nggak tidur karena ngeliatin online shopping, ya kan? Yang dulu kayaknya tidur gampang-gampang aja deh. Iya. Kalau mau nonton dulu harus ke bioskop, paling seminggu sekali. Sekarang mau kerja kok ntar dulu deh nonton drakor dulu, karena gampang banget diakses. Jadi sebenarnya yang perlu aku di sini ajak juga teman-teman mungkin ya, kita tuh sebagai orang yang kayaknya sekarang udah banyak privilege ya dengan adanya digital media, terus ada sosial media, gimana ini menjadi suatu hal yang baik buat kita semua gitu. Oke, berarti bisa